Yordania malam itu terasa manis. Tapi di balik wangi kebun dan gemericik mata air, ada sesuatu yang busuk merayap pelan sebuah kota bernama Sadum yang tampak seperti surga. Namun di dalamnya, manusia menukar syukur dengan kesombongan, menukar tamu dengan rampasan, menukar fitrah dengan nafsu yang dipamerkan tanpa malu. Sampai akhirnya, di satu malam yang sunyinya tidak wajar, langkah-langkah asing mendekat ke rumah Nabi Lut, dan dari kejauhan terdengar pintu-pintu digedor bukan oleh tangan biasa, melainkan oleh gelombang dosa yang sudah jadi budaya. Dan ketika langit mulai menahan napas menjelang subuh, seakan alam berkata, "Waktumu habis, jadi pastikan kamu tonton sampai akhir. Karena di ujung kisah ini, ada peringatan yang bisa mengguncang hati. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, sebarkan kisah ini ke grup keluarga dan teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis amin di kolom komentar, agar kita saling mendoakan. Semoga Allah menjaga imanmu, membersihkan hatimu, melindungimu dan keluargamu dari fitnah syahwat, kesombongan, serta keburukan yang menghancurkan kaum terdahulu. Dan semoga siapapun yang setia menonton hingga akhir, pulang dengan hati yang lebih takut pada dosa dan lebih dekat pada rahmatnya. Lalu, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah lembah luas yang membentang tenang di kawasan Yordania, berdirilah sebuah kota bernama Sadum. Dari kejauhan, kota ini tampak seperti lukisan surga yang jatuh ke bumi. Tanahnya subur, mata airnya jernih, dan kebun-kebun buah tumbuh tanpa henti. Angin yang berhembus membawa aroma kesegaran, seolah alam sendiri merestui keberadaan kota ini. Setiap musim panen, hasil bumi Sadum melimpah, membuat penduduknya hidup dalam kemakmuran yang jarang dimiliki kota lain. Siapapun yang melihatnya pasti mengira bahwa Sadum adalah tempat yang diberkahi. Namun di balik keindahan yang menenangkan mata, ada perubahan halus yang nyaris tak disadari. Kemakmuran yang seharusnya melahirkan rasa syukur, justru perlahan mengikis kesadaran spiritual penduduknya. Hati manusia mulai berat menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang datang bertubi-tubi membuat mereka merasa aman, merasa cukup, dan akhirnya merasa tidak membutuhkan siapapun, termasuk Sang Pencipta. Di saat itulah, benih kesombongan mulai tumbuh, kecil, nyaris tak terlihat, tetapi berakar kuat di dalam dada. Penduduk Sadum menikmati hidup dengan penuh kemewahan. Rumah-rumah mereka megah, pakaian mereka indah, dan perjamuan mereka berlimpah. Namun tangan yang penuh harta justru menjadi tangan yang enggan berbagi. Rasa kikir menyelimuti jiwa mereka. Orang miskin dipandang rendah, dan orang asing dianggap ancaman. Setiap musafir yang melintasi wilayah Sadum tidak lagi dilihat sebagai tamu yang harus dimuliakan, melainkan sebagai kesempatan untuk dirampas dan diperas. Perlahan, nilai kemanusiaan mulai pudar, digantikan oleh nafsu memiliki dan keinginan menguasai. Dari hari ke hari, sikap itu berkembang menjadi kebiasaan yang diterima bersama. Tidak ada rasa bersalah ketika harta orang lain diambil. Tidak ada penyesalan ketika tangisan pendatang terdengar di pinggir jalan. Kejahatan tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, melainkan dianggap sebagai bagian dari cara hidup. Setiap kali satu batas dilanggar tanpa hukuman, batas berikutnya menjadi lebih mudah untuk ditembus. Begitulah Sadum mulai melangkah menjauh dari fitrah manusia. Alam di sekitar mereka tetap indah, seolah menipu siapapun yang datang. Sungai tetap mengalir, kebun tetap berbuah, dan langit tetap membentang biru di atas kepala. Tetapi di balik ketenangan itu, kegelapan moral merambat seperti kabut di waktu fajar. Tidak terlihat jelas, namun perlahan menutup pandangan. Penduduk Sadum mulai kehilangan kepekaan terhadap benar dan salah. Yang penting adalah kepuasan, bukan lagi kebenaran. Di titik inilah, Sadum menjadi simbol ironi terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah kota yang tampak seperti surga, namun dihuni oleh hati-hati yang mengeras. Keindahan lahiriah tidak lagi sejalan dengan kebersihan batin. Kemakmuran tidak disertai ketundukan. Dan ketika syukur menghilang, kekayaan berubah menjadi ujian yang paling berbahaya. Apa yang belum disadari penduduk Sadum adalah satu hal penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia terus tenggelam tanpa peringatan. Ketika sebuah kaum telah menikmati nikmat, namun menolak bersyukur, ketika keindahan alam dipakai untuk menutupi kebusukan akhlak, maka saat itulah sebuah kisah besar sedang disiapkan. Dari lembah yang terlihat seperti surga inilah, perjalanan menuju kehancuran akan dimulai dan tak lama lagi. Cahaya peringatan akan datang melalui seorang utusan bernama Nabi Lut. Kemakmuran
yang terus mengalir di kota. Sadum perlahan membentuk watak baru di dalam diri penduduknya. Harta yang melimpah tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai bukti kehebatan diri. Mereka mulai mengukur nilai manusia dari apa yang dimiliki, bukan dari akhlak atau ketakwaan. Orang yang kaya dihormati, sementara yang lemah diinjak tanpa rasa bersalah. Dari sinilah sifat kikir tumbuh. Bukan sekadar enggan memberi, tetapi berubah menjadi keinginan untuk menahan semua kenikmatan hanya untuk diri sendiri. Rasa kikir itu tidak berhenti di dalam hati. Ia menjelma menjadi sikap kasar dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk Sadum mulai memandang orang asing sebagai beban. Setiap musafir yang datang dianggap mengurangi jatah kekayaan kota. Alih-alih menyambut dengan keramahan, mereka menyambut dengan tatapan curiga. Jalanan yang seharusnya menjadi tempat berlalu lalang manusia berubah menjadi wilayah perburuan. Musafir tidak lagi merasa aman, karena di balik senyum palsu tersimpan niat jahat yang siap menyergap kapan saja. Awalnya, perampasan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 1-2 orang kehilangan harta, 1-2 musafir dipukuli dan diusir. Namun karena tidak ada yang menegur dan tidak ada yang merasa bersalah, perbuatan itu berkembang dengan cepat. Penduduk Sadum mulai melakukannya bersama-sama. Mereka menjadikan jalanan sebagai jebakan, menunggu orang asing datang, lalu merampas harta dengan dalih bahwa itu adalah hak penduduk kota. Kekejaman itu dianggap kecerdikan, dan rasa iba dianggap kelemahan. Yang paling menakutkan bukanlah tindakan perampasan itu sendiri, melainkan bagaimana hati mereka berubah. Mereka mulai menikmati penderitaan orang lain. Tangisan dan ketakutan musafir menjadi hiburan yang memuaskan ego. Setiap jeritan seolah menegaskan bahwa mereka berkuasa, bahwa kekuatan ada di tangan mereka. Pada titik ini, kikir bukan lagi soal tidak mau berbagi, tetapi telah menjadi senjata untuk menindas dan merendahkan sesama manusia. Dalam suasana seperti itu, suara hati nurani semakin melemah. Tidak ada yang berani mengingatkan, karena mengingatkan berarti mengundang bahaya. Siapapun yang mencoba menentang kebiasaan ini akan dicemooh, bahkan disingkirkan. Kejahatan pun berubah menjadi norma, dan norma lama tentang kebaikan terkubur dalam-dalam. Kota Sadum tampak hidup dan ramai, tetapi jiwanya perlahan mati. Alam masih setia memberi. Hujan turun tepat waktu, tanaman tetap berbuah, dan mata air tidak pernah kering. Penduduk Sadum menafsirkan semua itu sebagai tanda bahwa apa yang mereka lakukan tidak salah. Mereka merasa dilindungi, merasa aman, dan merasa kebal dari hukuman. Padahal, kenikmatan yang terus mengalir itu sejatinya adalah ujian, bukan pembenaran. Ujian untuk melihat apakah manusia tetap bersyukur atau justru semakin jauh dari kebenaran. Di tengah kegelapan yang semakin tebal itulah, takdir mulai bergerak perlahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kezaliman mengakar tanpa batas. Ketika kikir telah berubah menjadi senjata, ketika harta dipakai untuk menghancurkan kemanusiaan, maka peringatan besar pasti akan datang. Sadum belum menyadarinya, tetapi setiap perampasan, setiap tangisan musafir sedang menumpuk beban dosa yang kelak akan runtuh menimpa mereka sendiri. Dan di balik tirai waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan seorang utusan yang kelak berdiri di tengah kota ini. Seorang nabi yang akan menantang kesombongan, menegur kekikiran, dan mengingatkan bahwa harta tanpa iman hanyalah jalan menuju kehancuran. Nama itu kelak dikenal sebagai Nabi Luz, dan kedatangannya akan mengguncang Sadum lebih dahsyat daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Ketika kekikiran dan kekerasan mulai dianggap biasa di kota Sadum, ada sesuatu yang lebih halus, namun jauh lebih berbahaya, merayap di antara penduduknya. Kejahatan tidak lagi terasa sebagai beban, justru mulai terlihat sebagai kecerdikan. Di sudut-sudut jalan, di pasar, dan di rumah-rumah pertemuan, muncul pembenaran-pembenaran baru yang terdengar masuk akal bagi hati yang sudah gelap. Disitulah bisikan iblis menemukan ruang paling subur untuk bekerja. Awalnya hanya berupa saran kecil, penduduk Sadum mulai berkata satu sama lain bahwa orang asing tidak pantas mendapatkan perlakuan baik. Mereka dianggap pengganggu, pengambil rezeki, bahkan ancaman bagi kestabilan kota. Dari ucapan-ucapan ringan itu, lahirlah aturan tidak tertulis. Siapapun yang melewati wilayah Sadum tanpa izin harus diberi pelajaran. Kata-kata itu terdengar rapi, tetapi maknanya penuh kekerasan. Iblis berhasil mengubah kezaliman menjadi sesuatu yang terasa sah.
Lambat laun, bisikan itu menjelma menjadi sistem. Penduduk Sadum saling mengajarkan cara menghalangi musafir, cara menipu dengan licik, dan cara menyakiti tanpa meninggalkan rasa bersalah. Kejahatan yang dulu dilakukan sembunyi-sembunyi, kini dibicarakan dengan bangga. Anak-anak tumbuh menyaksikan orang dewasa tertawa setelah merampas harta orang lain. Nilai-nilai itu diwariskan tanpa rasa takut, seolah itulah cara hidup yang benar. Yang paling mengerikan, rasa malu benar-benar menghilang. Ketika hati sudah terbiasa membenarkan keburukan, maka peringatan apapun terasa seperti gangguan. Siapapun yang masih menyimpan rasa iba, dianggap lemah dan bodoh. Penduduk Sadum mulai menutup telinga dari suara hati sendiri. Mereka memilih logika palsu yang memihak hawa nafsu, karena itu lebih mudah dan lebih menguntungkan secara duniawi. Jalanan kota yang dulu ramai oleh perdagangan, kini berubah menjadi arena ketakutan. Musafir yang mendekat bisa merasakan hawa ancaman sebelum sempat melangkah masuk. Tatapan mata penduduk Sadum dingin, penuh perhitungan. Tidak ada lagi kehangatan manusiawi. Setiap orang asing adalah mangsa. Setiap penderitaan adalah hiburan. Kota ini masih berdiri megah, tetapi jiwanya telah dijual murah kepada keburukan. Dalam keadaan seperti itu, iblis tidak berhenti. Setelah berhasil merusak cara berpikir, ia mulai menyiapkan kerusakan yang lebih besar. Hati yang terbiasa menindas akan mudah menerima penyimpangan lain. Fitrah manusia mulai digoyahkan. Apa yang dahulu dianggap tabu, perlahan didorong mendekati batas, lalu melewatinya. Sadum sedang diarahkan menuju jurang yang lebih dalam, dan hampir tidak ada yang menyadarinya. Penduduk Sadum merasa diri mereka cerdas dan kuat. Mereka yakin telah menemukan cara hidup yang menguntungkan. Tidak ada rasa takut pada hukuman, tidak ada ingatan pada hari pembalasan. Setiap bisikan iblis diterima sebagai ide brilian. Setiap batas yang dilanggar memberi sensasi kuasa yang memabukkan. Dan di saat itulah, kegelapan benar-benar menguasai kota. Namun, di balik semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap langkah yang diambil manusia. Tidak satu pun bisikan yang luput dari pengawasannya. Ketika kejahatan diajarkan, dibanggakan, dan dijadikan aturan hidup, maka waktu peringatan semakin dekat. Sadum belum menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju ujung sejarah yang mengerikan. Di tengah kota yang jalanannya dipenuhi bisikan keburukan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mengutus seorang hamba pilihan. Seorang nabi yang berdiri sendirian melawan arus, membawa cahaya di tengah gelap yang pekat. Nama itu adalah Nabi Luz, dan kehadirannya akan menjadi garis pemisah antara kebenaran dan kebinasaan. Ketika kezaliman terhadap musafir sudah menjadi kebiasaan, dan bisikan iblis menguasai cara berpikir penduduk Sadum, kerusakan itu tidak berhenti di sana. Ada satu batas besar yang akhirnya dilangkahi dengan sengaja, batas yang menyentuh inti kemanusiaan. Penduduk Sadum mulai meremehkan aturan paling dasar yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan, yang selama ini menjadi penjaga kehormatan dan keturunan, perlahan ditinggalkan tanpa rasa bersalah. Awalnya, penyimpangan itu dibicarakan secara berbisik. Sebagian orang mulai merasa jenuh dengan aturan, merasa terkekang oleh fitrah. Nafsu ingin dilepas tanpa tanggung jawab. Apa yang tadinya hanya angan-angan, kemudian berubah menjadi perbuatan. Sedikit demi sedikit, rasa tabu terkikis. Penduduk Sadum mulai mengejar syahwat sesama jenis, sesuatu yang belum pernah dilakukan secara terang-terangan oleh kaum manapun sebelumnya. Dan ketika tidak ada hukuman, keberanian untuk melanggar pun semakin besar. Perbuatan itu tidak lagi disembunyikan, justru dilakukan di tempat umum dengan bangga. Jalanan, pasar, dan sudut kota menjadi saksi bagaimana fitrah manusia dibalikkan secara sadar. Mereka tidak hanya melakukannya, tetapi juga membenarkannya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah pilihan hidup, bahwa tidak ada yang salah dengan mengikuti keinginan hati. Hati yang sudah rusak kini berbicara, seolah-olah ia adalah kebenaran. Yang lebih mengerikan, masyarakat Sadum tidak menolak penyimpangan itu. Mereka menerimanya sebagai budaya baru. Siapapun yang menentang dianggap musuh kebebasan. Rasa malu benar-benar lenyap. Tidak ada lagi yang saling menasihati. Tidak ada yang mengingatkan tentang dosa. Semua sepakat untuk tenggelam bersama dalam lumpur kemaksiatan yang semakin dalam dan pekat. Dalam kondisi seperti itu, kejahatan tidak lagi berdiri sendiri. Kekikiran, perampasan, kekerasan, dan penyimpangan syahwat menyatu menjadi satu wajah kota. Sadum tampak hidup
tetapi sebenarnya sedang sekarat. Jiwa manusia di dalamnya kehilangan arah. Fitrah yang Allah tanamkan sejak penciptaan pertama kini diinjak-injak tanpa penyesalan. Dan ketika fitrah dihancurkan, kehancuran lain pasti menyusul. Penduduk Sadum merasa berada di puncak kebebasan. Mereka menertawakan aturan, mencemooh nilai-nilai suci, dan menganggap diri mereka lebih maju dari kaum lain. Mereka lupa bahwa kebebasan tanpa iman hanyalah jalan cepat menuju kebinasaan. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat, Maha Sabar, namun juga Maha Adil. Setiap pelanggaran dicatat, setiap kesombongan ditimbang. Alam di sekitar mereka tetap diam, seolah tidak bereaksi. Inilah yang membuat penduduk Sadum semakin berani. Mereka mengira diamnya langit adalah persetujuan. Padahal, diam itu adalah penangguhan. Kesempatan terakhir untuk sadar sebelum peringatan turun dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Sadum sedang berdiri di tepi jurang, dan satu langkah lagi akan membawa mereka jatuh tanpa jalan kembali. Di tengah kegelapan yang semakin tebal itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kebenaran padam sepenuhnya. Dari keturunan mulia, dari jalur kenabian yang bersambung, akan datang seorang utusan yang membawa cahaya tauhid. Seorang nabi yang berani menegur penyimpangan paling sensitif dan paling dibanggakan oleh kaumnya. Namanya adalah Nabi Luz. Dan dengan kedatangannya, Sadum akan diuji, bertahan dalam kesesatan, atau tersadar sebelum semuanya terlambat. Pada titik ini, kota Sadum tidak lagi sekadar melakukan dosa. Kota itu telah hidup dari dosa. Apa yang dahulu dianggap menyimpang, kini justru dirayakan. Perbuatan keji tidak lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, melainkan dipamerkan sebagai identitas. Penduduk Sadum merasa bangga dengan keberanian mereka melanggar batas. Rasa malu, yang seharusnya menjadi penjaga terakhir akhlak manusia, perlahan dicabut dari hati mereka hingga tak tersisa. Di jalan-jalan kota, kemaksiatan berlangsung tanpa rasa takut. Tidak ada wajah yang menunduk, tidak ada langkah yang ragu. Semua dilakukan terang-terangan, seolah tidak ada langit di atas kepala mereka. Orang-orang yang masih menyimpan sedikit rasa risih justru ditekan. Mereka dianggap aneh, kolot, bahkan berbahaya bagi kebebasan kota. Dalam suasana seperti itu, kebaikan tidak lagi mendapat tempat untuk tumbuh. Penduduk Sadum tidak hanya menerima keburukan, mereka menjaganya bersama-sama. Setiap kritik dianggap ancaman. Setiap nasihat diperlakukan sebagai penghinaan. Mereka saling menguatkan dalam kesesatan, membentuk kesepakatan tak tertulis untuk menolak segala bentuk peringatan. Kota ini menjadi satu tubuh besar yang bergerak menuju kehancuran, namun merasa diri sedang melangkah maju. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang rusak. Mereka menyaksikan orang dewasa menertawakan nilai-nilai suci. Mereka belajar bahwa yang kuat berhak menindas, bahwa yang berbeda pantas dihina, dan bahwa nafsu adalah raja yang tidak boleh ditentang. Dengan cara itu, dosa tidak hanya diwariskan, tetapi ditanamkan sejak dini. Masa depan Sadum telah disiapkan untuk mengulang keburukan yang sama, bahkan lebih parah. Ironisnya, semua itu terjadi di tengah limpahan nikmat. Ladang tetap subur, air tetap mengalir. Kehidupan tampak stabil. Penduduk Sadum semakin yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar. Mereka berkata dalam hati bahwa jika Allah murka, tentu semua ini sudah dihancurkan. Mereka lupa bahwa kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tanda kelemahan, melainkan kesempatan terakhir sebelum keadilan ditegakkan. Kota Sadum kini menjadi tempat yang paling dibenci di langit. Meski di bumi tampak mengagumkan, malaikat menyaksikan bagaimana fitrah manusia dihancurkan dengan sadar. Setiap tawa yang lahir dari kemaksiatan, setiap ejekan terhadap kebenaran, menambah berat timbangan dosa. Dan tanpa disadari penduduknya, waktu mereka sedang dihitung dengan sangat teliti. Dalam kegelapan moral yang menyeluruh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan cahaya padam sepenuhnya. Ketika sebuah kaum sepakat dalam keburukan, selalu ada satu suara yang dihadirkan sebagai pembeda. Suara itu bukan untuk menyenangkan, melainkan untuk memperingatkan. Bukan untuk mengikuti arus, melainkan untuk melawannya. Di saat rasa malu telah diusir dan dosa dinobatkan sebagai budaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang lelaki yang berhati bersih untuk berdiri sendirian. Seorang nabi yang membawa cahaya tauhid ke tengah kota yang memuja kegelapan. Lelaki itu adalah Nabi Luz. Kehadirannya akan menjadi ujian terbesar bagi Sadum. Apakah mereka masih mampu mengenali kebenaran, atau justru akan memeranginya dengan penuh kebencian?
Dan sejak saat itu, garis pemisah mulai terbentuk. Di satu sisi, kebenaran yang sunyi, di sisi lain, keburukan yang riuh dan sombong. Kota Sadum masih berdiri, masih bernapas, masih tertawa. Namun di balik semua itu, keputusan besar dari langit sedang disiapkan. Sebuah keputusan yang akan mengakhiri tawa, mematahkan kesombongan, dan mengubah sejarah manusia untuk selama-lamanya. Di tengah kota Sadum yang semakin tenggelam dalam keburukan, tak seorang pun menyadari bahwa sebuah keputusan besar telah ditetapkan di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia berjalan tanpa arah selamanya. Ketika sebuah kaum telah menutup mata dari kebenaran, peringatan tetap harus disampaikan, meskipun risikonya sangat besar. Dari garis kenabian yang mulia, Allah memilih seorang hamba untuk memasuki kota yang paling gelap itu. Bukan dengan pedang, melainkan dengan cahaya tauhid. Utusan itu bukan orang asing dalam sejarah kenabian. Ia tumbuh dalam lingkungan iman, mengenal kebenaran sejak awal hidupnya. Ia adalah keponakan dari Nabi Ibrahim, sosok yang dikenal sebagai kekasih Allah. Di bawah bimbingan pamannya, ia belajar tentang ketundukan, kesabaran, dan arti mengesahkan Allah di tengah dunia yang penuh berhala. Dari sanalah, ia memahami bahwa kebenaran tidak selalu disambut dengan tepuk tangan, tetapi seringkali dengan caci maki dan ancaman. Ketika perintah itu datang, tidak ada keraguan di hatinya. Ia tahu wilayah yang akan dituju bukanlah tempat yang ramah. Kota Sadum telah dikenal sebagai pusat penyimpangan dan kekerasan. Namun, tugas seorang nabi bukan memilih medan yang aman, melainkan menyampaikan amanah di tempat yang paling membutuhkan peringatan. Dengan keyakinan penuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia melangkah menuju Sadum, membawa beban dakwah yang berat di pundaknya. Setibanya di kota itu, suasana yang ia saksikan jauh lebih buruk dari cerita yang pernah didengar. Jalanan dipenuhi wajah-wajah keras. Tatapan mata penduduknya dingin, seolah tidak ada ruang untuk belas kasih. Perbuatan keji dilakukan tanpa sembunyi-sembunyi, seakan kota ini telah kehilangan rasa takut sepenuhnya. Hati sang utusan terasa sesak. Ia sadar bahwa misi yang dibawanya bukan sekadar mengajak, tetapi juga menahan arus keburukan yang sudah menjadi budaya. Namun ia tidak datang dengan amarah. Ia datang dengan kesabaran. Ia menetap di tengah mereka, membangun kehidupan sederhana, dan mulai mengenal satu persatu watak penduduk kota. Ia melihat sendiri bagaimana musafir diperlakukan, bagaimana fitrah manusia diinjak, dan bagaimana dosa dipertahankan bersama-sama. Setiap pemandangan itu menjadi luka di hatinya, tetapi juga menjadi alasan mengapa ia tidak boleh mundur. Sedikit demi sedikit, ia mulai berbicara. Ia mengingatkan bahwa semua kenikmatan yang mereka rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak mereka kembali kepada jalan yang lurus, meninggalkan perbuatan keji, dan menjaga kehormatan diri. Ucapannya lembut, tetapi tegas. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Hanya kebenaran yang disampaikan dengan kejujuran. Bagi penduduk Sadum, kehadiran utusan ini terasa mengganggu. Ia seperti cermin yang memantulkan wajah asli mereka. Wajah yang selama ini mereka sembunyikan di balik tawa dan kemewahan. Sebagian mulai mencibir, sebagian lain memilih menghindar. Namun, benih perlawanan sudah mulai tumbuh. Kebenaran memang tidak pernah netral bagi mereka yang hidup dalam kebatilan. Utusan itu berdiri sendirian di tengah kota yang memusuhinya. Ia tahu bahwa bahaya mengintai, bahwa tekanan akan semakin kuat, namun ia juga tahu satu hal yang pasti. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya, tidak ada ketakutan yang layak dituruti. Nama utusan itu adalah Nabi Luz. Dan sejak langkah pertamanya di Sadum, sejarah kota itu mulai bergerak menuju titik yang tidak bisa lagi dihindari. Hari-hari pertama Nabi Luz di kota Sadum menjadi ujian yang menggetarkan hati. Setiap langkah yang ia ambil seolah menyingkap lapisan demi lapisan kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan kota. Di pagi hari, ia menyaksikan musafir yang kelelahan dicegat di jalan, hartanya dirampas, lalu diusir dengan hinaan. Di sore hari, ia melihat pertemuan-pertemuan yang diwarnai tawa keras, tawa yang lahir dari penderitaan orang lain. Dan di malam hari, kota itu tak pernah benar-benar tidur kemaksiatan, terus berdenyut seperti nadi yang rusak. Pemandangan itu menghantam nurani Nabi Luz. Hatinya terasa berat, bukan karena takut pada manusia, melainkan karena iba pada jiwa-jiwa yang tersesat. Ia tahu, kebiasaan yang berulang tanpa penyesalan akan mengeras menjadi watak. Ia juga tahu, ketika watak telah rusak kotak kata,
kebenaran akan terdengar seperti ancaman. Namun sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak boleh membiarkan kesedihan mengalahkan amanah. Nabi Lut mulai menyapa penduduk dengan cara yang paling manusiawi. Ia berbicara tentang nikmat yang mereka rasakan, tentang ladang yang subur dan air yang tak pernah kering. Ia mengingatkan bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil kecerdikan manusia semata. Ia mengajak mereka melihat kembali fitrah, menjaga kehormatan, dan berhenti menyakiti sesama. Ucapannya tidak keras, tidak menghakimi. Ia memilih kelembutan agar pintu hati tidak langsung tertutup. Namun respons yang ia terima jauh dari harapan. Sebagian penduduk menatapnya dengan sinis. Sebagian tertawa, menganggapnya asing dan tidak paham cara hidup Sadum. Ada pula yang berbisik, mempertanyakan keberaniannya mengusik kebiasaan kota. Bagi mereka, peringatan itu terasa mengganggu kenyamanan. Kebenaran memang sering dianggap ancaman oleh mereka yang telah lama bersekutu dengan keburukan. Setiap penolakan tidak membuat Nabi Lut mundur. Ia justru semakin memahami medan dakwahnya. Ia melihat bagaimana kejahatan tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang. Kekerasan melahirkan kesombongan. Kesombongan melahirkan penolakan terhadap kebenaran. Dalam keadaan seperti itu, satu nasihat saja tidak cukup. Diperlukan kesabaran yang panjang, doa yang tak putus, dan keteguhan yang tidak goyah oleh cemoohan. Di tengah tekanan itu, Nabi Lut sering menyendiri di malam hari. Ia menengadahkan tangan, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengadu tentang kerasnya hati kaumnya, tentang beratnya amanah, dan tentang rasa sepi yang menyelimuti langkahnya. Doa-doa itu menjadi penopang jiwanya, menguatkan tekadnya untuk tetap berdiri, meski sendirian. Hari demi hari berlalu, dan ketegangan mulai terasa. Keberadaan Nabi Lut menjadi pembeda yang jelas antara kebenaran dan kebiasaan rusak. Ia tidak hanya berbicara, ia juga menjadi teladan. Kehidupan pribadinya sederhana dan bersih. Ia menjaga kehormatan, memuliakan tamu, dan menolak ikut tertawa atas penderitaan orang lain. Tanpa banyak kata, sikapnya menjadi kritik paling tajam bagi kota itu. Penduduk Sadum mulai merasa terganggu. Mereka menyadari bahwa selama Nabi Lut ada, keburukan mereka tidak pernah benar-benar aman. Ada cermin yang memantulkan wajah asli mereka, dan cermin itu tidak bisa mereka pecahkan dengan tawa. Sejak saat itu, bisik-bisik kebencian mulai beredar. Tekanan akan datang dari berbagai arah. Nabi Lut memahami satu hal yang pasti, hari-hari ini hanyalah awal. Ujian yang lebih berat sedang menunggu. Namun selama cahaya iman menyala di hatinya, ia akan terus melangkah. Karena di balik setiap hari yang mengguncang nurani, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan jawabannya sendiri, jawaban yang kelak akan mengguncang seluruh kota Sadum. Seiring berjalannya waktu, dakwah Nabi Lut di kota Sadum memasuki fase yang lebih berat. Jika sebelumnya penolakan hadir dalam bentuk ejekan dan tawa sinis, kini ia berubah menjadi perlawanan terbuka. Penduduk Sadum mulai merasa terusik. Kehadiran seorang nabi yang konsisten mengingatkan mereka tentang dosa terasa seperti duri yang menusuk kenyamanan. Kota yang terbiasa hidup tanpa batas, kini harus berhadapan dengan suara kebenaran yang tidak mau diam. Nabi Lut menyadari bahwa keburukan di Sadum bukan lagi sekadar perilaku individu, melainkan telah mengakar sebagai budaya. Karena itu, ia mulai menyampaikan peringatan dengan lebih tegas. Ia mendatangi tempat-tempat keramaian, pusat pertemuan, dan sudut-sudut kota di mana penduduk berkumpul. Dengan keberanian yang lahir dari iman, ia menyeru mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengingatkan bahwa perbuatan yang mereka banggakan adalah kekejian yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya. Kata-kata Nabi Lut menghantam kesadaran yang telah lama tertidur. Ia tidak hanya berbicara tentang dosa, tetapi juga tentang kehancuran yang menanti jika peringatan terus diabaikan. Ia menyentuh logika dan fitrah mereka. Bertanya, mengapa mereka meninggalkan perempuan yang Allah ciptakan sebagai pasangan yang sah, lalu mengejar nafsu yang menyimpang. Bagi Nabi Lut, pertanyaan itu bukan sekadar retorika, melainkan jeritan hati seorang utusan yang melihat kaumnya berjalan menuju jurang. Namun, tembok yang ia hadapi terlalu keras. Penduduk Sadum menanggapi peringatan itu dengan cemoohan yang lebih kasar. Gelak tawa pecah setiap kali Nabi Lut berbicara. Mereka menyebutnya sok suci, pengganggu kesenangan, bahkan ancaman bagi kebebasan kota. Tidak sedikit yang sengaja melakukan kemaksiatan di hadapannya
sebagai bentuk ejekan. Setiap kata kebenaran seperti dilemparkan ke dinding batu yang tidak retak sedikitpun. Tekanan tidak berhenti di situ. Para tokoh terkemuka di Sadum mulai merasa posisi mereka terancam. Mereka khawatir suara Nabilus akan memengaruhi sebagian kecil penduduk yang masih memiliki nurani. Maka, hasutan pun disebarkan. Nabilus digambarkan sebagai pembawa sial, sebagai orang asing yang ingin merusak tatanan kota. Perlahan, kebencian dikumpulkan dan diarahkan kepadanya. Ancaman pun mulai terdengar. Penduduk Sadum secara terbuka mengatakan bahwa Nabilus harus menghentikan dakwahnya atau bersiap diusir dari kota. Bagi mereka, kebenaran bukan sesuatu yang layak didengar, melainkan sesuatu yang harus disingkirkan. Konflik antara iman dan hawa nafsu kini berada di permukaan. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Semua dipaksa memilih sisi. Di hadapan tekanan itu, Nabi Lut tidak goyah. Ia tahu bahwa dakwah sejati memang tidak pernah mudah. Ia terus mengingatkan, meski tahu risikonya semakin besar. Setiap penolakan ia hadapi dengan kesabaran. Setiap ancaman ia balas dengan doa. Di malam-malam yang sunyi, ia bersujud lebih lama, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kaumnya, atau setidaknya memberinya kekuatan untuk bertahan. Dakwah Nabi Lut benar-benar menabrak tembok batu. Namun tembok itu bukan sekadar simbol penolakan manusia, melainkan tanda bahwa batas kesabaran langit sedang diuji. Penduduk Sadum mengira mereka menang karena berhasil menertawakan kebenaran. Mereka tidak menyadari bahwa setiap ejekan justru mendekatkan mereka pada keputusan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kebisingan penolakan itu, Nabi Lut berdiri tegak sebagai penjaga tauhid. Ia sendirian, tetapi tidak sendiri, karena di balik kesunyian dakwahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencatat segalanya. Dan ketika kebenaran terus menabrak tembok yang tak mau runtuh, maka bukan kebenaran yang akan hancur melainkan tembok itu sendiri. Di tengah tekanan dakwah yang datang dari segala arah, Nabi Lut mengira setidaknya rumahnya akan menjadi tempat bernaung yang menenangkan. Dalam perjalanan para nabi, keluarga seringkali menjadi sumber kekuatan. Namun bagi Nabi Lut, ujian itu justru datang dari tempat yang paling dekat. Dari balik dinding rumahnya sendiri, sebuah duri tajam perlahan tumbuh, menguji kesabaran dan keteguhan imannya dengan cara yang paling menyakitkan. Istri Nabi Lut tidak sepenuhnya berdiri di pihak kebenaran. Secara lahiriah, ia hidup sebagai istri seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menikmati keamanan, keberkahan, dan kehormatan rumah tangga seorang nabi. Namun di dalam hatinya, ia masih terikat kuat pada adat dan kebiasaan penduduk Sadum. Ia lebih memilih solidaritas dengan kaum yang berbuat maksiat daripada ketaatan kepada Allah. Kesetiaannya terbagi, dan pada akhirnya condong ke arah kebatilan. Perbedaan itu tidak langsung tampak di permukaan. Pada awalnya, ia hanya diam ketika Nabi Lut berdakwah, tidak mendukung, tetapi juga tidak menentang secara terbuka. Namun, diam itu perlahan berubah menjadi sikap yang berbahaya. Ia mulai merasa risih dengan nasihat suaminya, merasa terganggu dengan sikap tegas yang dianggapnya mengusik kenyamanan hidup di Sadum. Hatinya semakin jauh dari cahaya iman. Seiring waktu, pengkhianatan itu pun mengambil bentuk nyata. Istri Nabi Lut mulai berperan sebagai penghubung rahasia bagi penduduk Sadum. Setiap kali ada tamu yang datang ke rumah, setiap kali Nabi Lut menyusun rencana kebaikan, informasi itu tidak lagi aman. Dengan cara-cara halus dan tersembunyi, ia membocorkan kabar kepada kaum yang memusuhi dakwah. Rumah Nabi Lut, yang seharusnya menjadi benteng, perlahan berubah menjadi celah. Nabi Lut tidak buta terhadap perubahan ini. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia memilih bersabar. Dengan kelembutan, ia terus menasihati istrinya, mengajaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap masih ada sisa cahaya di hatinya. Namun setiap nasihat justru berhadapan dengan sikap membela kebiasaan Sadum. Cinta pada dunia dan pengakuan sosial telah menutup pintu taubat di hatinya. Ujian ini terasa jauh lebih berat daripada cemoohan penduduk kota. Jika hinaan dari luar bisa ditahan dengan kesabaran, maka pengkhianatan dari dalam rumah menyayat lebih dalam. Nabi Lut harus menjalani dakwah di tengah kota yang memusuhinya, sambil tetap menjaga akhlak dan ketenangan di hadapan seseorang yang tidak sepenuhnya ia percayai.
Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap rencana kebaikan berisiko terbongkar. Penduduk Sadum pun merasa diuntungkan. Mereka menyadari bahwa ada sekutu di dalam rumah Nabi Lut. Keberanian mereka meningkat. Tekanan terhadap Nabi Lut semakin kuat karena mereka merasa mengetahui gerak-geriknya. Tanpa disadari istri Nabi Lut, pengkhianatan kecil yang ia lakukan telah mempercepat langkah kehancuran kaumnya sendiri. Bahkan Nabi Lut, ujian ini menjadi pelajaran besar tentang hakikat iman. Kedekatan fisik dengan seorang nabi tidak menjamin keselamatan. Hubungan keluarga tidak bisa menggantikan keimanan. Ia menyerahkan urusan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil tetap menjalankan amanah dakwah dengan penuh keteguhan. Di balik duka yang ia simpan rapat, Nabi Lut terus melangkah. Ia tahu setiap ujian memiliki batas, dan pengkhianatan dari dalam rumah ini bukan akhir dari kisahnya, melainkan pembuka bagi peristiwa besar yang akan segera mengguncang kota Sadum. Di saat yang tidak mereka sangka, rahasia yang bocor akan menjadi kunci terbukanya keputusan langit, keputusan yang tidak bisa lagi dihindari. Jauh sebelum azab itu mendekati gerbang kota Sadum, sebuah peristiwa penting terjadi di tanah yang tenang. Di tempat tinggal seorang kekasih Allah, di sebuah tenda sederhana, Nabi Ibrahim menjalani hari-hari dengan hati yang selalu terhubung kepada Tuhannya. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut, penuh kasih, dan sangat memuliakan tamu. Tidak ada orang asing yang singgah tanpa disambut dengan kebaikan. Namun hari itu, tamu yang datang membawa getaran tak biasa dari langit. Beberapa lelaki asing mendekati tenda Nabi Ibrahim. Wajah mereka tampan, bersih, dan berwibawa. Ada ketenangan yang memancar, namun juga ketegasan yang sulit dijelaskan. Tanpa banyak tanya, Nabi Ibrahim segera menyambut mereka. Ia menyiapkan hidangan terbaik yang ia miliki, daging anak sapi yang dipanggang dengan penuh keikhlasan. Inilah adab seorang nabi memuliakan tamu, tanpa menimbang siapa dan dari mana. Namun, ketika hidangan disajikan, ada keheningan yang janggal. Para tamu itu tidak menyentuh makanan sedikit pun. Nabi Ibrahim memperhatikan dengan saksama. Hatinya mulai bergetar. Dalam kebiasaan saat itu, tamu yang enggan makan seringkali datang dengan niat yang tidak baik. Rasa cemas menyelinap, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena firasat bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Melihat kegelisahan itu, para tamu segera menenangkan Nabi Ibrahim. Mereka mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya. Mereka bukan manusia biasa, melainkan malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegangan di dada Nabi Ibrahim berubah menjadi ketundukan yang dalam. Ia tahu, kedatangan malaikat tidak pernah tanpa misi besar. Misi pertama disampaikan dengan nada kabar gembira. Para malaikat memberitahukan bahwa istrinya, Sarah, akan dianugerahi seorang putra bernama Ishak, meskipun usia mereka telah lanjut. Kabar itu mengguncang perasaan. Antara haru, syukur dan takjub bercampur menjadi satu. Janji Allah selalu datang dengan cara yang melampaui batas logika manusia. Namun kebahagiaan itu tidak berdiri lama. Setelah kabar gembira, para malaikat menyampaikan misi kedua, misi yang jauh lebih berat. Mereka diutus untuk membinasakan penduduk kota Sadum. Kalimat itu jatuh seperti batu di hati Nabi Ibrahim. Wajahnya berubah. Ingatannya langsung tertuju pada keponakannya, Nabi Lut, yang tinggal di kota itu, seorang nabi yang berjuang sendirian di tengah kaum yang keras kepala. Dengan hati yang penuh kasih, Nabi Ibrahim mencoba berbicara. Ia memohon agar azab itu ditunda, berharap masih ada kesempatan bagi kaum itu untuk bertaubat. Ia menyebut keberadaan orang-orang saleh di sana, terutama Nabi Lut. Bagi Nabi Ibrahim, menyelamatkan satu jiwa lebih berharga daripada melihat kehancuran sebuah kota. Para malaikat menjawab dengan ketegasan yang tenang. Mereka menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui siapa saja yang ada di dalam kota Sadum. Nabi Lut dan pengikutnya akan diselamatkan, kecuali mereka yang memilih kesesatan dengan sadar. Keputusan itu telah ditetapkan. Kejahatan penduduk Sadum telah melampaui batas, dan waktu penangguhan telah berakhir. Percakapan itu berakhir dengan ketundukan. Nabi Ibrahim menerima ketetapan Allah dengan hati yang berat, namun penuh iman. Ia tahu, kasih sayangnya sebagai manusia tidak bisa melampaui keadilan ilahi. Setelah meninggalkan tenda Nabi Ibrahim, para malaikat bergerak menuju tujuan mereka berikutnya, kota Sadum. Langit tampak sama seperti sebelumnya. Tanah tetap tenang. Namun sejak saat itu, sebuah garis tak terlihat telah ditarik. Pintu taubat bagi Sadum hampir tertutup rapat. Dan di kejauhan,
tanpa disadari penduduknya. Langkah-langkah dari langit sedang mendekat, membawa akhir dari sebuah peradaban yang menantang kebenaran. Matahari mulai condong ke barat, ketika gerbang kota Sadum kembali dipenuhi lalu lalang penduduknya. Dari kehauan, lembah Yordania terlihat tenang, seolah tidak menyimpan ancaman apapun. Namun ketenangan itu hanyalah selubung. Di balik dinding kota, hawa keburukan masih berdenyut, menunggu pemicu berikutnya. Dan sore itu, pemicu itu datang dalam wujud yang tak pernah dibayangkan oleh penduduk Sadum. 3 pemuda asing tampak mendekat ke gerbang kota. Wajah mereka tampan, bersih, dan memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Pakaian mereka rapi, langkah mereka tenang, dan aroma keharuman mengikuti kehadiran mereka. Tidak ada tanda kelelahan perjalanan di wajah mereka. Mereka tampak seperti pendatang biasa. Namun kehadiran mereka seolah membawa getaran halus yang mengusik udara Sadum. Tidak seorang pun tahu bahwa mereka adalah malaikat yang menyamar, diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, Nabi Lus sedang berada di pinggir kota. Ketika pandangannya tertuju pada ketiga pemuda itu, jantungnya seakan berhenti sejenak. Bukan rasa senang yang muncul, melainkan kekhawatiran yang sangat dalam. Wajah tampan para pemuda itu justru menjadi ancaman terbesar di kota yang telah kehilangan rasa malu. Nabi Lus mengenal tabiat kaumnya lebih baik daripada siapapun. Ia tahu, jika penduduk Sadum melihat mereka, kebejatan akan meledak tanpa kendali. Perasaan sesak menyelimuti dada Nabi Lus. Dalam hatinya, ia bergumam bahwa hari itu akan menjadi hari yang sangat berat. Ia tidak bisa membiarkan para pemuda itu berjalan sendirian. Dengan langkah cepat, Nabi Lus menghampiri mereka dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Para pemuda itu menjawab dengan tenang bahwa mereka ingin bertamu dan bermalam. Jawaban itu semakin menambah beban di benak Nabi Lus. Nabi Lus berada dalam dilema yang menyiksa. Sebagai seorang nabi, ia diwajibkan memuliakan tamu. Namun sebagai orang yang hidup di Sadum, ia tahu bahwa membiarkan para pemuda tampan itu terlihat oleh penduduk kota sama saja dengan menyerahkan mereka kepada kebinasaan. Dengan suara rendah dan wajah tegang, Nabi Lus mencoba memperingatkan bahwa kota ini bukan tempat yang aman. Ia berharap para tamu itu mengurungkan niat untuk tinggal. Namun, para pemuda itu tetap bersikeras. Ada ketenangan aneh dalam sikap mereka, seolah tidak ada bahaya yang mampu menyentuh. Akhirnya, dengan perasaan berat, Nabi Lus memutuskan untuk membawa mereka masuk ke kota secara diam-diam. Ia memilih jalur-jalur sepi, menunggu waktu senja meredup agar langkah mereka tidak menarik perhatian. Setiap langkah disertai doa yang tak putus, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepanjang perjalanan, Nabi Lus terus menoleh, memastikan tidak ada mata yang mengawasi. Kota Sadum mulai diselimuti cahaya jingga senja, sementara keburukan di dalamnya bersiap bangkit bersama datangnya malam. Setibanya di rumah, Nabi Lus segera memasukkan para tamu dan menutup pintu dengan rapat. Ia meminta keluarganya untuk merahasiakan keberadaan mereka. Malam itu, rumah Nabi Lus menjadi satu-satunya tempat aman di kota yang penuh ancaman. Namun, Nabi Lus lupa satu hal yang sangat penting. Di dalam rumah itu, ada hati yang tidak sepenuhnya berpihak pada kebenaran. Di balik ketenangan yang ia bangun dengan susah payah, sebuah pengkhianatan tengah menunggu waktu untuk bergerak. Kedatangan para pemuda tampan ini bukan hanya ujian bagi Nabi Lus, tetapi juga ujian terakhir bagi kota Sadum. Malam semakin turun, udara terasa berat, dan tanpa disadari, Nabi Lus, langkah-langkah tak terlihat mulai mendekat. Gerbang kota telah dilewati. Rahasia telah masuk ke dalam rumah. Kini, hanya waktu yang memisahkan Sadum dari peristiwa yang akan mengubah segalanya. Malam perlahan menyelimuti kota Sadum dengan gelap yang pekat. Dari luar, kota itu tampak tenang, seolah tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi. Namun di dalam rumah Nabi Lus, suasana terasa berbeda. Udara begitu tegang, seperti menunggu ledakan yang tak terlihat. Nabi Lus berusaha menjaga ketenangan di hadapan para tamunya, meski hatinya diliputi kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa berakhir dengan tragedi besar. Nabi Lus kembali mengingatkan keluarganya agar merahasiakan keberadaan para tamu. Ia berbicara dengan nada serius, memohon agar tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari rumah itu. Baginya, menjaga tamu adalah kehormatan yang harus dibela hingga titik terakhir. Para malaikat yang menyamar itu tetap duduk dengan tenang, seolah tidak terganggu oleh kegelisahan tuan rumah mereka. Ketentraman mereka justru membuat Nabi Lus semakin sadar betapa berat ujian yang sedang ia hadapi. Namun, di balik pintu rumah itu,
ada hati yang berdenyut dengan niat yang berlawanan. Istri Nabi Lut tidak melihat para tamu itu sebagai amanah, melainkan sebagai peluang. Dalam pikirannya, membocorkan kabar ini akan memberinya tempat di mata penduduk Sadum. Ia ingin diakui, ingin diterima oleh kaum yang selama ini ia bela diam-diam. Cahaya iman yang seharusnya menerangi rumah itu tidak pernah benar-benar masuk ke dalam hatinya. Dengan alasan sepele, ia keluar dari rumah. Langkahnya pelan, tetapi tujuannya jelas. Ia menuju tempat yang cukup tersembunyi, namun mudah terlihat oleh penduduk kota. Di sanalah ia menyalakan api kecil. Asap tipis mulai membubung ke langit malam, menjadi isyarat yang telah lama dipahami oleh kaum Sadum. Asap itu bukan sekadar tanda, melainkan panggilan. Panggilan bagi nafsu yang selama ini menunggu kesempatan. Tidak berhenti di situ. Bisikan pun menyusul. Kabar tentang tamu-tamu tampan di rumah Nabi Lut menyebar cepat, berpindah dari satu telinga ke telinga lain. Seperti api yang disiram angin, berita itu menyulut kegilaan yang terpendam. Penduduk Sadum yang mendengarnya merasakan gairah yang membara. Malam yang semula biasa mendadak berubah menjadi malam yang dinanti dengan penuh kebejatan. Di dalam rumah, Nabi Lut masih belum menyadari bahwa perlindungan yang ia bangun telah runtuh. Ia tetap berusaha memuliakan tamu, menjaga mereka dari pandangan luar. Namun suasana hening itu mulai retak ketika suara-suara samar terdengar dari kejauhan. Langkah kaki, panggilan satu sama lain. Sesuatu sedang bergerak menuju rumahnya, dan jumlahnya tidak sedikit. Pengkhianatan itu terasa kejam karena datang dari tempat yang paling dekat. Istri Nabi Lut telah membuka pintu bencana bagi kaumnya sendiri. Tanpa pedang, tanpa teriakan, hanya dengan asap dan bisikan, ia memanggil kehancuran. Hatinya telah memilih sisi, dan pilihannya mengarah pada kebinasaan. Di luar rumah kerumunan mulai terbentuk. Penduduk Sadum berdatangan dari berbagai penjuru dengan niat yang sama. Wajah-wajah penuh nafsu langka tergesa, dan suara tawa yang mengerikan memecah kesunyian malam. Kota yang telah lama memusuhi kebenaran, kini bersiap melampiaskan kegilaannya. Bagi Nabi Lut, malam itu menjadi ujian terberat. Ia berdiri di antara amanah langit dan kebiadaban manusia. Ia belum tahu bahwa isyarat asap telah dikirim, bahwa gelombang keburukan sedang menuju pintunya. Namun, satu hal pasti, pengkhianatan yang lahir dari dalam rumah ini akan menjadi pemicu peristiwa yang tak bisa lagi dihentikan. Malam terus berjalan. Asap telah naik, kabar telah menyebar, dan kota Sadum, tanpa sadar, sedang melangkah menuju detik-detik terakhir sebelum tirai sejarahnya ditutup selamanya. Malam itu, kota Sadum tidak lagi bernafas seperti biasa. Setelah isyarat asap menyebar, arus manusia bergerak menuju satu titik dengan kecepatan yang mengerikan. Dari gang sempit, dari sudut pasar, dari rumah-rumah yang lampunya masih menyala, penduduk Sadum keluar berkelompok. Langkah mereka berat oleh nafsu, ringan oleh rasa malu yang telah lama mati. Suara panggilan saling bersahutan, mengumpulkan kerumunan yang semakin membesar. Tujuan mereka satu, rumah Nabi Lut. Di dalam rumah, suasana terasa sunyi namun tegang. Nabi Lut berusaha menjaga ketenangan, meski dadanya berdebar keras. Ia merasakan ada yang tidak beres. Seolah udara malam membawa pertanda buruk. Para tamu duduk dengan sikap tenang, sementara Nabi Lut berdiri gelisah di dekat pintu, mencoba mendengar apa yang terjadi di luar. Doa-doa lirih mengalir dari bibirnya, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan yang mendekat. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar jelas. Semakin dekat, semakin ramai. Lalu datanglah gedoran pertama di pintu. Keras, kasar, tanpa adab. Suara itu memecah keheningan malam dan menghantam jantung Nabi Lut. Gedoran itu bukan sekadar ketukan, melainkan tuntutan. Teriakan-teriakan penuh nafsu menyusul, memerintahkan agar Nabi Lut menyerahkan para tamu. Tidak ada basa-basi, tidak ada rasa hormat. Yang ada hanya kegilaan yang telah mencapai puncaknya. Nabi Lut berdiri di balik pintu yang tertutup rapat. Tangannya gemetar, tetapi tekadnya teguh. Ia membuka suara, memohon kepada kaumnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengingatkan mereka tentang kehormatan tamu, tentang batas kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar. Suaranya terdengar tulus, namun tenggelam oleh teriakan dan ejekan. Kata-katanya seperti dilemparkan ke tengah badai. Kerumunan di luar semakin beringas. Mereka mendorong pintu dengan tubuh dan bahu, membuat kayu-kayu penyangga berderit. Beberapa orang tertawa,
menikmati ketakutan yang mereka ciptakan. Yang lain berteriak memanggil nama Nabi Lut dengan nada menghina. Tidak ada lagi ruang untuk dialog. Nafsu telah menguasai akal, dan keburukan telah menjadi panglima. Dalam keadaan terjepit itu, Nabi Lut merasakan kesedihan yang sangat dalam. Ia mengeluh dalam hati, seandainya ia memiliki kekuatan atau keluarga besar yang bisa melindungi rumahnya. Keluhan itu bukan tanda putus asa, melainkan luapan kepedihan seorang nabi yang berdiri sendirian menghadapi kaumnya. Ia tahu, secara fisik, ia tidak berdaya. Namun ia juga tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Di dalam rumah, para tamu tetap tenang. Mereka menyaksikan keteguhan Nabi Lut dengan penuh makna. Sementara di luar, pintu hampir jebol. Retakan mulai terlihat. Gedoran semakin kuat. Jeritan semakin liar. Rumah Nabi Lut menjadi batas terakhir antara kehormatan dan kehinaan, antara ketaatan dan kebiadaban. Pengepungan itu menjadi bukti nyata betapa rusaknya moral penduduk Sadum. Mereka tidak lagi menghormati seorang nabi, tidak lagi menghargai hak bertamu, tidak lagi mengenal batas. Nafsu telah menjadikan mereka lebih liar daripada binatang. Dan tanpa mereka sadari, setiap dorongan pada pintu itu adalah langkah menuju kebinasaan yang semakin dekat. Nabi Lut bertahan sekuat tenaga, berdiri sebagai benteng terakhir. Malam itu, pintu yang digedor bukan sekadar pintu rumah. Itu adalah pintu sejarah. Di satu sisi, kebenaran yang terdesak. Di sisi lain, keburukan yang mengamuk. Dan di atas segalanya, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunggu saatnya untuk turun. Di tengah kegilaan yang mengepung rumahnya, Nabi Lut masih berdiri dengan sisa harapan yang tersisa. Kayu pintu berderit, suara massa berdesak, dan teriakan penuh nafsu menggema di udara malam. Namun, di balik kegentingan itu, hati Nabi Lut belum sepenuhnya menyerah. Ia tahu, selama satu pintu kebaikan masih terbuka, kewajiban seorang nabi adalah mengetuknya meski tangan sudah berdarah oleh penolakan. Dengan langkah maju yang berani, Nabi Lut membuka celah suara di hadapan kaumnya. Ia berbicara dengan nada yang menahan duka, mengingatkan mereka agar tidak mempermalukannya di hadapan para tamu. Ia memohon agar mereka kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan diri dari perbuatan keji yang menghapus martabat manusia. Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena cinta yang belum padam pada kaum yang terus melukainya. Lalu Nabi Lut menyampaikan tawaran terakhir, sebuah jalan yang sah, bersih, dan diridhoi Allah. Ia mengajak kaumnya untuk kembali pada pernikahan yang benar, kepada perempuan-perempuan yang halal, kepada fitrah yang sejak awal ditetapkan bagi manusia. Tawaran itu bukan kelemahan, melainkan pengorbanan besar seorang nabi yang rela menanggung beban hinaan demi menyelamatkan kaumnya dari azab. Dalam tradisi kenabian, seorang nabi adalah ayah bagi umatnya, maka ajakan itu adalah ajakan kembali ke keluarga manusia yang bermartabat. Namun jawaban yang datang menusuk lebih dalam dari pedang. Kaum Sadum menolak dengan terang-terangan. Mereka menyatakan tanpa malu bahwa mereka tidak menginginkan perempuan. Mereka mengejek Nabi Lut, seolah-olah kebenaran adalah bahan olok-olok. Penolakan itu telanjang tanpa alasan, tanpa penyesalan, tanpa sisa rasa takut. Di hadapan langit dan bumi, mereka memilih nafsu dan menantang aturan ilahi dengan dada terbuka. Kata-kata itu mematahkan sisa harapan Nabi Lut. Ia menyadari bahwa pintu hati kaumnya telah tertutup rapat oleh kesombongan. Bukan karena kurangnya penjelasan, bukan karena kurangnya peringatan. Mereka tahu, tetapi memilih menolak. Mereka paham, tetapi membanggakan pelanggaran. Saat itulah Nabi Lut mengerti. Kata-kata tidak lagi mampu menjangkau jiwa yang telah memutuskan hubungan dengan fitrah. Di luar rumah, dorongan semakin kuat, massa semakin beringas. Di dalam, kesunyian terasa berat. Nabi Lut menahan air mata, menelan pahitnya kenyataan bahwa dakwah bertahan-tahan berujung pada penolakan yang paling terang. Ia tidak marah. Ia sedih. Sedih karena melihat kaumnya menutup pintu keselamatan dengan tangan mereka sendiri. Di saat yang sama, para tamu yang selama ini diam mulai bergerak. Ketegangan berubah menjadi kesiapan. Ada ketenangan yang tidak berasal dari dunia, sebuah isyarat bahwa batas telah tercapai. Tawaran terakhir telah disampaikan, bukti telah ditegakkan. Penolakan telah dinyatakan tanpa keraguan. Di hadapan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan telah habis. Nabi Lut menarik napas panjang. Ia berdiri tegak,
menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak pernah kalah, ia hanya menunggu waktunya. Malam itu, keputusan tidak lagi berada di tangan manusia. Ketika tawaran terakhir ditolak secara telanjang, maka jawaban langit tinggal menunggu detik untuk turun. Dan di balik pintu yang hampir runtuh itu, sesuatu bersiap untuk terungkap. Identitas para tamu, kuasa yang selama ini tersembunyi, satu sentuhan yang akan mengubah kegilaan menjadi ketakutan. Malam masih gelap, tetapi fajar telah ditetapkan. Di hadapan penolakan telanjang, keadilan ilahi bersiap berbicara. Kekacauan di depan rumah Nabilus mencapai puncaknya. Pintu yang digedor berulang kali mulai retak. Kayu penyangga menjerit, menahan desakan tubuh-tubuh yang beringas. Teriakan di luar berubah menjadi raungan. Campuran antara tawa dan amarah. Nafsu telah menelan akal. Di dalam rumah, Nabilus berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Ia tahu, batas manusia telah terlampaui. Dan ketika batas itu dilewati, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan cara yang tidak disangka. Pada saat itulah para tamu yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Dengan ketenangan yang mematahkan ketegangan, mereka meminta Nabilus agar tidak takut dan tidak bersedih. Kata-kata itu bukan penghiburan kosong. Mereka lalu mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya, para malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengakuan itu, beban di dada Nabilus terasa terangkat. Ia sadar, malam ini bukan lagi tentang kekuatan manusia, melainkan tentang keputusan langit yang telah tiba. Salah satu malaikat melangkah maju menuju pintu yang hampir jebol. Gerakannya sederhana, tanpa amarah, tanpa tergesa. Ketika kerumunan berhasil merangsek masuk ke halaman dan tangan-tangan kotor hendak menyentuh para tamu, malaikat itu mengangkat tangannya dan mengusap ringan ke arah wajah mereka. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada cahaya menyilaukan. Hanya satu gerakan tenang namun dampaknya seketika. Dalam sekejap, teriakan berubah menjadi jerit ketakutan. Mata-mata yang penuh nafsu mendadak gelap. Penduduk Sadum menjadi buta total. Mereka meraba-raba udara, bertabrakan satu sama lain, terjatuh, dan saling menimpa. Kekuasaan yang tadi mereka banggakan runtuh dalam satu detik. Nafsu yang membakar berubah menjadi panik yang mencekam. Malam yang sebelumnya terasa dikuasai manusia, kini dikuasai ketakutan. Di tengah kegaduhan itu, sebagian dari mereka masih berteriak dengan ancaman. Mereka menyalahkan Nabi Lut, bersumpah akan membalas keesokan hari. Kebutaan fisik tidak melunakkan hati yang telah membatu. Bahkan, setelah mukjizat nyata di hadapan mata atau tepatnya, di hadapan kegelapan mereka, tetap menolak untuk bertaubat. Inilah puncak kebutaan yang sesungguhnya. Ketika mata hati telah lama mati, di dalam rumah, suasana berubah hening. Para malaikat menjelaskan kepada Nabi Lut bahwa misi mereka tidak berhenti pada perlindungan malam ini. Keputusan telah ditetapkan. Penduduk kota Sadum tidak memiliki harapan untuk diperbaiki. Waktu mereka telah habis. Azab akan turun pada waktu subuh yang sangat dekat. Kalimat itu tegas, tanpa ragu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kejam, melainkan karena keadilannya telah menunggu terlalu lama. Nabi Lut bertanya dengan hati bergetar, mengapa azab tidak diturunkan saat itu juga? Jawabannya singkat dan penuh makna. Ketetapan Allah tidak pernah tergesa dan tidak pernah tertunda. Subuh itu telah ditentukan, detik-detiknya telah dihitung. Tidak ada kekuatan di bumi yang dapat mengubahnya. Di luar rumah penduduk Sadum yang buta merayap pulang dengan amarah dan kebingungan. Mereka menyentuh dinding, tanah, dan sesama tubuh yang sama-sama panik. Kota yang semalam berteriak, kini dipenuhi rintihan. Namun tidak ada penyesalan yang tulus. Yang ada hanya kebencian yang tertinggal. Bagi Nabi Lut, inilah titik balik yang menentukan. Tahun-tahun kesabaran dijawab dengan satu usapan yang memadamkan 1000 mata. Ia berdiri di ambang fajar dengan keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menepati janjinya. Malam ini telah menunjukkan siapa yang dilindungi dan siapa yang ditinggalkan. Dan ketika kegelapan masih menggantung di langit, para malaikat mulai memberikan instruksi terakhir. Waktu hampir habis, fajar akan segera merekah. Di balik sunyi yang menipu itu, kehancuran telah siap menuruni kota Sadum dan keselamatan telah disiapkan bagi Nabi Lut serta mereka yang taat. Malam belum sepenuhnya berakhir ketika para malaikat menyampaikan perintah yang tak bisa ditawar. Waktu keselamatan hanya tersisa sehela napas sebelum fajar. Nabi Lut diminta mengumpulkan keluarganya dan segera meninggalkan kota Sadum pada akhir malam.
berjalan cepat dan sunyi. Ada satu larangan yang ditekankan dengan suara yang tegas. Jangan menoleh ke belakang. Bukan sekadar larangan fisik, melainkan perintah untuk memutus ikatan batin dengan keburukan yang akan dihancurkan. Sekali menoleh, sekali ragu, maka keputusan langit tak mengenal pengecualian. Langkah-langkah itu pun dimulai. Nabilus memimpin rombongan kecilnya menjauhi gerbang kota. Udara terasa berat, seolah bumi menahan napas. Di kejauhan, Sadum tampak tenang, menipu. Seperti binatang buas yang terlelap sebelum menerkam. Setiap langkah diiringi zikir lirih, setiap hembusan napas dipenuhi kepasrahan. Nabilus berjalan di bagian paling belakang, memastikan tak ada yang tertinggal, menahan dorongan hati untuk menoleh, menahan luka yang tak sempat sembuh. Saat semburat pertama fajar merayap di ufuk timur, keheningan yang ganjil menyelimuti kota. Lalu bumi bergetar halus, seperti dada yang berdebar sebelum tangis pecah. Suara menggelegar memecah pagi bukan guntur biasa, melainkan penanda bahwa keputusan telah dieksekusi. Langit berubah muram, dan udara membawa panas yang asing. Penduduk Sadum yang terbangun dari sisa mabuk malam merasakan ketakutan yang tak pernah mereka kenal. Azab datang berlapis. Hujan batu membara sijil turun bertubi-tubi, tepat sasaran, tak meleset. Setiap batu adalah ketetapan. Jalan-jalan yang semalam riuh kini dipenuhi jerit yang putus di tengah teriakan. Rumah-rumah runtuh, tawa menguap, kesombongan terpanggang bersama tubuh-tubuh yang menantang kebenaran. Bau belerang menyengat, panas menelan segalanya. Sadum yang megah, runtuh dalam hitungan detik. Lalu datang puncaknya. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, bumi diangkat dan dijungkirkan. Atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, sebuah pembalasan yang menyentuh inti pelanggaran mereka, yang membalikkan fitrah. Seluruh kota dihantam kembali ke tanah, dengan posisi terbalik, menyisakan kehampaan yang sunyi, dan lubang gelap tempat peradaban pernah berdiri. Tidak ada yang tersisa untuk dibanggakan. Tidak ada yang selamat dari keputusan yang telah lama ditunda. Di tengah perjalanan keselamatan, satu tragedi terjadi. Istri Nabilus menoleh. Rasa ingin tahu dan keterikatan pada kaum yang dicintainya mengalahkan perintah. Detik itu pula, batu sijil menghantamnya. Ia binasa bersama mereka yang ia bela. Kedekatan dengan seorang nabi tak menebus hati yang memilih kesesatan. Nabilus melangkah terus, menelan pedih, menunaikan ketaatan hingga akhir. Ketika suara kehancuran mereda, Sadum telah tiada. Yang tersisa hanyalah sunyi yang menggema, tanah yang mati, dan peringatan yang terpatri untuk generasi setelahnya. Keselamatan berdiri di depan, kehancuran menganga di belakang. Subuh itu membelah dunia, memisahkan iman dari pembangkangan, ketaatan dari kesombongan. Nabilus dan putri-putrinya mencapai tempat aman. Di sana, ia menunduk dalam syukur yang gemetar. Bukan kemenangan yang ia rayakan, melainkan keadilan yang ditegakkan. Kisah ini tidak berakhir dengan tawa, melainkan dengan ancaman yang belum selesai. Ketika fitrah dilanggar dan peringatan ditertawakan, subuh bisa datang membawa pemisahan yang tak bisa diulang.